Paket Mulus itu bicara soal melanjutkan pembangunan kada dari desa. Dan kita tahu desa di sana banyak penduduk kita dan juga berbagai persoalan itu semua ada di desa. 5 tahun pasti Paket Mulus sudah melakukan pembangunan di desa. Di tahun selanjutnya apa yang akan lebih konkret dilakukan? Dan kalau 5 tahun yang sudah dilakukan, yang bisa kita lihat yang konkretnya tak berbeda dengan 5 tahun sebelumnya itu apa? Waktu Anda 15 menit dimulai dari sekarang. Baik, membangun dari desa, kami menyadari bahwa kalau desa maju, kecamatan pasti maju. Kalau kecamatan maju, kabupaten pasti maju. Kabupaten maju, provinsi pasti maju. Provinsi maju, Indonesia pasti maju. Konsep ini gagasan ini kami luncurkan pada tahun 2008, 2009, 2010 kami jadikan tagline, 2011, 2012 saya diminta oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi pemakaman khusus tentang gagasan. Kemudian tidak terasa, kemudian undang-undang Indonesia, undang-undang desa di Indonesia ini diluncurkan, dijadikan undang-undang pembangunan desa. Jadi ini sebetulnya gagasan sederhana. Apa yang dibangun? Tadi saya bisa sampaikan ekonomi masyarakat desa, pendidikan masyarakat desa, kesehatan masyarakat desa, dan infrastruktur desa. Bagaimana percepatan pembangunan desa dan pemerintah desa? Yang pertama, perkecilkan dulu luas wilayah desanya. Makanya ada pada periode kemarin yang melakukan pemekaran sejumlah 54 desa baru terbesar untuk Indonesia. Ya. 54 desa baru, konsekuensinya besar. Penambahan 54 paket APD, pembukaan lapangan kerja 54 paket aparat desa. Kali kurang lebih 15 sampai 18, artinya kurang lebih 800 masyarakat desa bekerja di desa dengan pembiayaan dari APD. Bicara tentang infrastruktur desa, kemudian infrastruktur desa kami tidak mau itu dikelola oleh kita dari kabupaten. Perencanaan harus diserahkan ke desa, pelaksanaan di desa direncanakan oleh masyarakat desa, penetapan lokasi oleh masyarakat desa, dan dilaksanakan oleh masyarakat desa, diawasi oleh masyarakat desa, digunakan oleh masyarakat desa. Baik, Paket Mulus. Artinya bahwa pembangunan itu memang harus berbasis dan partisipatoris. Kita tahu bahwa undang-undang desa nanti akan mengalokasikan anggaran yang katakanlah untuk setiap desa tidak kecil. Karena itu dituntut tata kelola desa yang baik, ada proses transparansi, akuntabilitas anggaran, perencanaan yang baik. Apakah hari ini perangkat-perangkat desa sudah cukup memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan itu? Karena kalau tidak, ancaman buat mereka adalah penjara. Apa yang akan Anda lakukan terkait ini? Baik, terima kasih. Dengan konsekuensi kita meletakkan untuk membangun dari desa. Yang pertama adalah kita bicara tentang kapasitas dan kompetensi aparat desa. Satu hal yang menjadi utama. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan sifatnya pelatihan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat desa itu satu keharusan yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi pengelolaan anggaran, apalagi yang undang-undang desa di mana desa juga mendapat alokasi dari APBN. Oleh karena seluruh perangkat desa itu harus kapasitas dan kompetensi tenaganya harus kita lakukan, dan itulah menjadi salah satu strategi yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Ya, ketika kita bicara soal pembangunan daerah, yang namanya birokrasi, apalagi untuk di NTT seperti kita, itu bisa kita pahami sebagai motor sekaligus penggerak utama pembangunan birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan. Kita ini menghadirkan birokrasi yang betul-betul efisien,
birokrasi yang betul-betul prima dalam pelayanan publik, dan birokrasi yang tidak korup. Bagaimana di periode yang kedua ini Anda membangun postur birokrasi yang bisa menjawab ini, sehingga kemudian Ngada bisa lari lebih cepat dari sekarang? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang postur birokrasi, ya, yang pertama reformasi adalah tuntutan reformasi birokrasi. Dan kalau kita bicara reformasi birokrasi, kita tidak hanya bicara soal tata sumber daya aparat. Dan ada 3 hal utama. Yang pertama adalah struktur organisasi, penataan struktur organisasi. Kedua, penataan tata laksana. Dan yang ketiga, baru kita bicara tentang sumber daya aparat. 3 hal ini adalah menjadi satu hal yang tuntutan yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Kita lakukan secara kolaborasi. Kalau kita mau dapat sumber daya aparat, kita belajar dari sejumlah tempat lain. Promosi ataupun rekrutmen, seleksi terhadap para birokrat ini itu didasarkan atas, katakan mungkin ada mekanisme lelang dan seterusnya. Tetapi ada juga di sejumlah tempat, bisa juga karena faktor lain yang dislain dan kemudian salah menempatkan birokrasi. Bagaimana kita mengomentari hal ini? Atas dasar apa? Apakah merit system, meritokrasi, ataukah loyalitas, atau seperti apa? Yang pertama, kalau kita omong tentang birokrasi, pertama soal kewenangan. Kita bicara soal kewenangan. Yang kedua, kalau kita bicara sumber daya aparat, ada kita bicara sumber daya aparat yang berkinerja bagus, yang berkinerja tinggi. Itu yang kita maksudkan. Dan kalau kita berbicara tentang kapasitas sumber daya aparat, langkah yang harus dilakukan adalah kita melakukan analisis beban kerja. Dengan kita mengetahui beban kerja setiap aparat, kita akan mengetahui yang pertama berapa jumlah aparatur yang kita butuhkan. Yang kedua, kompetensi tenaga seperti apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, baru kita bicara alokasi anggaran. Ini hal yang paling utama kalau kita bicara tentang sumber daya aparat. Dilihat dari kapasitas dan kompetensi sumber daya aparat. Mungkin mau ditambahkan oleh calon bupati. Oke, ya. Kalau tidak salah saya mencatat baru-baru ini pemerintah Kabupaten Ngada itu memperpanjang izin usaha pertambangan di satu tempat yang tidak jauh dari pariwisata. Sebagai orang awam, saya mau melihat pariwisata agak sulit untuk didapatkan. Paket mulus sebenarnya memilih yang mana? Baik, berbicara tentang pertambangan, kita harus memahami ada 2 izin yang harus dikeluarkan. Yang pertama eksplorasi dan eksploitasi. Izin yang sudah dikeluarkan jauh-jauh sebelumnya secara regulasi diberikan untuk jangka waktu 8 tahun. Para pengusaha yang memiliki izin ini memiliki hak secara regulasi setiap 2 tahun untuk perpanjangan. Namun harus saya dari kata pembuka saya bahwa ada 2 konteks dalam perizinan. Izin yang ada di Kabupaten Ngada ini adalah izin eksplorasi. Izin ini diberikan untuk mensurvei biar kita masyarakat Ngada seluruhnya bisa tahu di dalam bumi kita ini ada tikus atau ular dan berapa jumlah ularnya. Kalau soal izin eksploitasi itu tidak kepada setakatannya. Tapi buat mulus kita kan ya regulasinya yang memang jelas, ya undang-undang jelas kita laksanakan. Untuk kita sekarang ini kita mau tahu juga berapa yang kita punya. Kita tidak hanya berbicara kita punya ini, tapi berapa banyak. Untuk pertambangan saya pikir kita selektif. Kita tahu apakah bicara pertama semua kita harus untuk pertambangan. Naruh itu pertambangan. Itu harus didorong karena memang itu memenuhi kebutuhan masyarakat
dan memang mempekerjakan banyak masyarakat. Ya, Pak Tepulus, saya kira ketika kita bicara hal ini mungkin juga konsistensi pada tata ruang pembangunan Kabupaten Ngada. Ini kan juga harus kita lihat. Wilayah sini kadang untuk hutan lindung, wilayah sini mungkin untuk cagar alam, sini untuk pertambangan, dan sini mungkin untuk pariwisata. Apakah itu sudah ada dan apakah sudah konsisten dijalankan? Baik, kalau kita bicara soal pertama, ada 3 hal utama. Karena kalau kita lihat pertumbuhan PDB kita, memang 3-5%. Kenapa sampai 3-5% saja? Karena memang investasi selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah. Investasi swasta sedikit kalau kita global. Yang kedua, kalau kita bicara pertambangan, prinsip yang pertama adalah welcome, silakan. Yang kedua, sesuai aturan. Yang ketiga, masyarakat mau tidak. Itu hal yang paling penting. Tapi jangan lupa, kita punya regulasi terbaru bahwa kewenangan itu sudah menjadi kewenangan provinsi dengan otomatis. Pemerintah tidak punya kewenangan memberikan izin pertambangan. Jadi jelas sebenarnya. Ya, Pak Tepulus, dalam banyak kasus pembangunan di sejumlah daerah atau di banyak daerah itu lebih banyak bertumbuh pada alokasi dana negara, ya, baik alokasi daerah maupun juga dari dana pusat. Apakah mungkin di nanti periode kedua terpikir untuk mendapatkan dana dari sumber-sumber alternatif lain dari swasta untuk apapun juga? Dan apa konkretnya? Baik, berbicara tentang peningkatan pendapatan, bicara tidak bisa 1 tahun 2 tahun. Jangka panjang investasi, jangka panjang pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh Pak Tepulus sekarang? Tadi sangat berkaitan dengan pertambangan. Apa yang dikerjakan? Sebetulnya, kalau masyarakat mau lihat, kami malah bupati yang sangat kaya dengan alam. Terbukti dengan ya didorongnya setiap tahun program tentang penghijauan. Ada peran kehutanan di sana. Dan kami secara pribadi kan terus mendorong masyarakat. Kalau mau kaya, harus nanam pohon di situ. Karena kita tahu bahwa negara-negara pengekspor kayu, Indonesia salah satu negara pengekspor kayu terbesar. Tapi dengan perampasan hutan yang jutaan hektar setiap tahun, pada saatnya tinggal hitung tahun, yang predikat itu akan hilang. Sementara kita tahu bahwa kalau tanam 1 pohon, 1 penduduk tanam 1000 pohon, dijaga dirawat secara baik, itu artinya akan menghasilkan minimal 1 pohon 1 kubik kali 15 juta 1000 pohon sampai dengan 15 miliar. Itu baru pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat. Yang kedua, ada izin-izin yang harus diberikan menjadi kontribusi kepada pemerintah daerah. Perhitungan saya tahu ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, pada saatnya pendapatan kita akan bisa kita kalkulasikan secara ekonomis. Dan untuk ketergantungan kepada pemerintah pusat, kita tahu seluruh Indonesia yang hanya mungkin 1-2 provinsi saja yang pendapatannya bisa diandalkan untuk membangun daerahnya sendiri. Untuk NTT masih sangat jauh. Ya, Pak Tepulus juga tadi bicara soal pendidikan dan ada satu katakanlah program yang sudah dilakukan ya, terkait dengan universitas tadi. Nah, di Flores ini kan ada sejumlah universitas, bahkan di kabupaten tetangga di NTT ada Universitas Flores. Kalau toh misalnya universitas ini dibangun, kira-kira bagaimana membuat nilai kompetitifnya sehingga kemudian juga dia memang bisa bersaing ke depan. Kita tahu universitas kita baik di Flores, di Ute, sampai di Momere sudah punya, tapi masih saja ya banyak mahasiswa kita. Hitungan kami di atas 10.000 yang keluar dari Flores Ngada ini pergi studi di luar untuk mencari universitas negeri. Oleh karena itu, ya kami berusaha, karena disinilah gula pertama yang harus kita ciptakan. Ya, kita dalam komitmen kita dengan diri pendidikan tinggi, yang pertama harus disiapkan lahan minimal 15 hektar. Kita sudah beli tanah 15 hektar. Yang kedua, persiapan tenaga dosen minimal yang 6 dosen per program studi
seperti kita sedang kirim 313 calon S2. Tahun depan 73 sudah selesai. Yang berikutnya kita pemerintah harus menyiapkan rintisan gedung atau kampus perkuliahan. Kita sudah disetujui bersama Dewan, kita bangun Diklat, tapi tujuannya untuk digunakan oleh universitas. Kita sudah meletakkan waktu pertama persiapan rintisan kampus berdirinya perguruan tinggi. Komitmen kita dengan gereja tinggi pada saat itu, bahkan kita sudah komunikasikan dengan Menteri sekarang ini bahwa ketika semua ini sudah selesai langsung dilakukan penelitian. Jadi target kita di bidang pendidikan memang target kami lulus mau jadi ladang harus menjadi Jogja atau Denpasar pendidikan di Flores. Terima kasih. Pasangan nomor 1 paket konsep dalam perspektif governance atau tata kelola. Orang kerap kali dalam perspektif governance, orang kerap kali memplesetkan NTT, dan kalau bicara NTT itu di dalamnya ada kabupaten kota juga. Sebagai pusat tidak terurus, ada pemerintah, tidak ada birokrasi juga nggak penting. Ini apa yang salah? Kok seperti ini jadi? Waktu Anda 15 menit silakan. Terima kasih Pak Moderator. Tidak terurus karena memang dalam banyak hal tidak ada pemerintah. Ketika Mama Lele meninggalkan Pasar Bobong memenuhi terminal Berjara dan memasuki Pasar Berjara, tidak ada sikap dari pemerintah. Pada saat masyarakat membutuhkan keputusan, tapi tidak ada keputusan. Pada saat itu menurut Pak Benboy, mantan gubernur kita, no government, tidak ada pemerintah khusus untuk masyarakat. Dan yang juga penting lainnya Pak Moderator, sebetulnya di Ngada ini ada banyak pejabat nanggung terselubung. Dokter hewan di kantor Presiden mau kerja apa? Sarjana pertanian di kantor sekretariat DPRD, dia mau apa? Tapi dari sana akan bekerja sebagai sekretaris SLTA. Sarjana kehutanan dari dinas kehutanan tapi kantor cabang untuk bagi-bagi beras rasnya, dia sebetulnya adalah tamatan SLTA yang berada di kantor cabang. Ya, pakai konsep. Katakanlah seandainya Anda terpilih, apa yang Anda lakukan untuk membereskan? Itu kan yang digambarkan tadi fakta ya. Iya. Oleh karena itu, kami berpendapat penempatan para birokrat harus sesuai daftar urutan kepanggatan, harus sesuai keahlian, harus sesuai pengalaman kerja, harus sesuai integritas, harus sesuai kinerjanya. Dan nasib kita tidak berubah. Nasib tidak berubah. Itu berangkat dari kabupaten, kebijakan kabupaten yang juga membuat NTT menjadi nasib tidak berubah. Yaitu kita merumuskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ternyata di ujung-ujungnya adalah makan haknya rakyat kecil. Beli babi, beli sapi, pakai kontrak. Kami mau. Karena itu kami mau supaya polanya kita cukup yang memerlukan keahlian teknis pada pihak ini, tapi yang
bisa dicanangkan sendiri oleh masyarakat, yang bisa dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Ya, pakai konsep. Sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masyarakat, serahkan kepada kelompok masyarakat. Ya, pakai konsep. Tapi ini serius ya, karena saya lihat di banyak tempat di Indonesia ini, biasanya paket yang menang itu memprioritaskan tim suksesnya. Ini kita harus bicara jujur. Apakah Anda bersedia misalnya? Kalau Anda menang misalnya, kemudian ada dari timnya paket nomor 2 yang bagus, Anda akomodasi. Begitu juga dari paket terus Anda akomodasi. Ini kan kita perlu jujur. Pak Moderator, kami dua berkomitmen. Bapak kami akan menjadi pemimpin bagi semua, bukan cuma pemimpin bagi kita saja, bukan cuma pemimpin bagi partai kami saja. Dan karena kebijakan pemimpin yang tidak ada ini, kita bisa lihat lewat pendapatan per kapita masyarakat kita. Pendapatan per kapita masyarakat kita, setelah dibagi dari pendapatan regional bruto domestik kita, bagi 12 bulan itu cuma 712.000 per bulan. Bagi ke 30 hari per hari itu menjadi tinggal 23.000. Masyarakat kita itu punya uang satu hari cuma 23.000 dirata-ratakan. Kalau ternyata PDRB-nya 1,3 triliun, itu artinya telah terjadi ketidakmerataan dalam produksi dan konsumsi. Nah, karena itu kami mau supaya kita lahirkan program yang lebih menjamin keadilan dan pemerataan melalui apa yang kami sebut dengan program ekonomi masyarakat. Ya, bagaimana terkait dengan pembangunan desa ya? Karena tadi juga sempat disinggung, desa ini adalah hal yang utama yang memang harus dilakukan. Baik, minta maaf, saya tambahkan sedikit soal pertanyaan tadi. Kalau memang pakai konsep menang, jangan sampai di situ balas rasa terhadap tim sukses. Ya, ini berkaitan juga roda ekonomi. Ya. Pakai konsep tidak pernah, tidak akan. Kalau memang Tuhan memberkati, ini ada tujuan. Semua ini adalah milik kita semua. Tidak boleh ada dikotomi sampai tidak boleh. Semua mereka adalah saudara kita. Karena mereka lah yang punya kedaulatan rakyat, bukan kita. Kalau kita mau memperhatikan tim sukses, pada hari ini saya mau katakan kita sedang membangun gesekan sosial. Kita sedang membangun kesenjangan ekonomi bagi rakyat kita sendiri. Prinsipnya kan, bagi konsep kalau bukan ibu, kami akan menjadi pemimpin. Harus bisa mampu seperti mama, harus bisa mampu seperti bapak. Terima kasih. Ya, kembali lagi yang saya tanyakan soal apa konsep membangun desa. Kalau pakai konsep ini kan satu partai dengan Joko Widodo kan gitu ya. Saya melihat di Solo ketika Jokowi menjadi wali kota, dia hanya punya 2-3 program prioritas. 1, pasar tradisional dibuat bagus. 2, penataan kota. Yang ketiga, UMKM. Dan perencanaan dibuat sedemikian bagus dan anggaran diberikan sedemikian besar. Itu yang disebut dengan manajemen fokus. Kira-kira di Ngada mungkin ya lakukan itu, dan apa saja yang prioritas? Prioritas kami untuk semua masyarakat tanpa pandang bulu, tanpa tim khusus atau tidak. Pertama di bidang ekonomi itu program ekonomi masyarakat, pola perencanaan dan bawah disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dan yang prioritas juga adalah bidang kesehatan. Bapak Mama kakak sekalian, tiap tahun kita berulang tahun dengan masalah di rumah sakit itu, dokter hanya kasih obat lalu suruh kita beli sendiri obat. Karena itu sampai di desa-desa itu puskesmas bukan cuma rumah sakit, tapi puskesmas kita berkuat.
obat-obatan harus ada, peralatan kesehatan harus ada, tenaga medisnya harus ada. Tidak boleh lagi ada pasien-pasien kita sudah susah disuruh cari sendiri obat. Sudah bukan zaman lagi kuno. Di era-era begini pasien kita cari sendiri obat. Di bidang pendidikan juga untuk orang desa. Di bidang pendidikan kami maunya kasih kartu ngandap kita, beri beasiswa kepada para mahasiswa kita tiap semester, bukan bantuan. Bantuan 2,5 juta itu bansos. Bansos itu bentuknya adalah hanya boleh diberikan kepada perorangan atau kelompok tertentu satu kali saja. Tidak boleh berkali-kali. Itu melanggar aturan. Yang boleh diberikan terus-menerus kepada mahasiswa hanya beasiswa. Kita boleh beri tiap semester kepada mereka. Nah, pada konsep beri beasiswa, bukan bantuan. Dan untuk desa akan ada pola-pola yang harus dilakukan untuk infrastruktur. Ada pola-pola yang mesti dikerjakan oleh PNPN karena menunjukkan keahlian teknis. Menurut saya pola PNPN itu masih bagus untuk infrastruktur kita di desa. Kita akan menggunakan pola PNPN untuk infrastruktur kita di desa. Sedangkan yang memerlukan keahlian teknis, kita libatkan pihak ketiga. Itu di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan. Tetapi oleh karena kami mau menambah beban kerja para aparatur desa, supaya ketua RT bisa menjadi pengendali teknis proklamasi, supaya ketua RT pengendali pamong dusun kepada desa bisa menyukseskan program proklamasi dengan semua program-program kami di desa, maka kesejahteraan ketua RT, kesejahteraan ketua RT, dusun, pamong, hasil RT, mana mungkin bisa hidup. Ini ketua RT punya honor 50.000, bayar 1 tahun 1 kali lagi. Ya, paket konsep selain kesejahteraan, tadi seperti 2 paket yang sebelumnya saya bertanya soal bagaimana tata kelola di tingkat desa. Karena kepala desa dan perangkat desa ini kan juga harus diberikan pemahaman dan juga kompetensi. Iya, Pak Moderator. Sejumlah dana dari pusat masuk ke desa. Program desa mandiri Anggur Merah juga masuk ke desa. Di Ngada sekarang sudah ada 70 desa mandiri Anggur Merah dengan dana 20 juta per desa mandiri Anggur Merah. Itu hasilnya udah kelihatan. Ya, hasilnya rendah dengan 250 juta ke desa. Ataukah perlu dievaluasi? Nah, semua ini sekedar untuk menyampaikan dana dari dapat belum masuk ke sana. Nah, karena itu kualitas aparatur desa ini jangan kita pakai rencana terus. Rencana terus. Kalau kami yang baru tahun ini baru pakai rencana itu masuk akal. Tapi tiap tahun rencana. Sekarang selain kita perkuat SDM aparatur desa, kita perkuat pendamping. Banyak program kita tidak sukses karena tidak pendamping yang bagus. Karena itu program ekonomi masyarakat yang kami canangkan itu memang perencanaan oleh masyarakat, pelaksanaan oleh kelompok masyarakat, tapi harus didampingi betul oleh pendamping khusus seperti itu. Selain evaluasi monitoring dilakukan oleh instansi terkait, supaya indikator keberhasilan, inputnya, outputnya, outcome-nya, kalau sampai dengan benefit impact-nya itu bisa terukur. Ya. Kalau tidak, itu kita bisa saja menunjuk ini keberhasilan kita, tapi ternyata ini ada intervensi program provinsi, ini kena intervensi pusat, seolah-olah semuanya kerja kita. Jadi supaya terukur harus dilakukan pendampingan dengan benar. Ya, salah satu juga yang penting tadi seperti di sini soal membangun infrastruktur. Antara lain ini juga penting untuk membuka isolasi. Terima kasih, teman-teman. Infrastruktur tetap menjadi prioritas kita. Selain pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, juga infrastruktur. Tidak saja jauh. Tidak hanya cuma petani desa sana.
di kota berjalan ini, rumah sakit puskesmas kesulitan air. Untuk cuci tangan saja tuh air beli pakai tangki. Ya, apa yang akan Anda lakukan? Karena itu program untuk pelayanan air bersih harus diikuti dengan program untuk mensuplai air. Karena itu kita mau supaya ada program sejuta bangun. Program sejuta bangun di seputar mata air dan di hulu-hulu sumber mata air, supaya suplai air kita bertambah. Dan sumber air kita juga adalah hutan. Kalau hutan kita terbakar, tidak boleh kita pemimpin nonton. Mari kalah partisipasi masyarakat, padamkan kebakaran. Dan sebetulnya ini masyarakat ada butuh gerakan dari pemimpinan. Air, listrik, jangankan di pedalaman, bangkai yang menuju ke arah pantai itu masih gelap. Bangkai masih gelap. Jadi partai konsep pemimpinan itu rasio elektrikitas kita mesti naik. Sekarang rasio elektrikitas di sini masih sangat rendah. Lalu irigasi, ambo, dan berbagai jembatan yang sudah tidak bisa digunakan lagi harus segera dikerjakan oleh pemerintah. Itu menjadi salah satu prioritas kita. Tanah
Tapi kan kadang-kadang jokes, humor, ya kan itu juga boleh lah dalam perdebatan itu kan. Ya kadang-kadang boleh tarik urat, tapi kadang-kadang kita juga bisa mengocok perut. Boleh juga ya Pak Kodelisnya? Kita berikan ini dulu, close untuk kegiatan. Ya, kembali saya akan kembali menegaskan lagi ataupun mengingatkan lagi mengenai aturan main. Jadi di sesi bertanya dan berdebat ini itu akan dikasih waktu 10 menit. Ya, jadi akan diawali oleh pertanyaan dari satu paket kepada paket lain, dan kemudian dalam waktu 10 menit itu terjadi jawaban dan kemudian terjadi pertanyaan dan terus-menerus seperti itu. Secara garis besar seperti segmen kedua yang sudah kita lewati tadi. Gimana paket 1 bisa paham? Paket 2? Paket 3? Siap. Kalau tadi kita sudah mulai dari paket nomor urut 2, ini kita mulai dari paket nomor urut 3. Dan paket nomor urut 3 silakan bertanya kepada paket nomor urut 1 selama 10 menit berdiskusi, dan setelah itu nanti bertanya kepada paket nomor urut 2 tapi 10 menit setelahnya. Ya. Baik, terima kasih moderator. Sesuai dengan visi yang disampaikan bahwa dengan program Promas desa akan mendapat alokasi anggaran 500 juta. Ya, kalau saya hitung dengan jumlah desa dan kelurahan untuk kabupaten ini ada 121 desa dan kelurahan. Ini berarti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan kalau kita lihat program ini tidak, kalau kali ini kita kurang dengan 600 miliar lebih. 600 miliar lebih. Yang bisa bertanya, langkah apa yang dilakukan oleh paket konsep ini berkaitan dengan alokasi anggaran tersebut? Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira mekanisme implementasinya sistem seperti apa? Alokasi anggaran 5 juta per desa. Yang ketiga, bicara soal kebakaran. Sebelum saya mulai berdebat, saya ingin pertama menyampaikan terima kasih untuk seluruh masyarakat pendengar telah memiliki kesadaran. Karena kalau kita perhatikan dari tahun-tahun kawasan hutan kita yang terbakar dari tahun luas sangat berkurang. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih untuk seluruh masyarakat pendengar. Pertanyaannya adalah pada konsep adalah kalau tadi ada kebakaran pemerintah harus suruh upah-upah itu berapa? Pertanyaan saya, yang paling penting adalah bupati-bupati turun kasih barang ke apa? Ataukah kita melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka supaya kita tidak berbakar lagi? Saya kira demikian tiga hal yang saya sampaikan. Terima kasih untuk pakai konsep. Ya, yang kembali kan. Pakai konsep waktu ada 10 menit mulai dari sekarang. Yang dalam level strategi kebijakan akan kita angkat sebagai sebuah gerakan itu mengandung sebuah niat luhur supaya kebutuhan masyarakat biar masyarakat merencanakan sendiri. Jangan kita pejabat yang menyusun, supaya kita bisa menyusun sesuai dengan potensi wilayah mereka masing-masing. Di wilayah pertanian orang butuh pertanian, di perkotaan butuh lagi, di pesisir lagi, dan sistem yang kita mau terapkan adalah ini kan hampir sama seperti dulu ketika orang melakukan program daerah provinsi. Uang dari mana? Bisa. Kita bisa atur dengan dua cara. Pertama, modal pola adil merata. Ya. Oh, satu tahun 1 juta, 5 tahun menjadi 5 juta, atau dengan pola seperti anggota provinsi. Dahulukan dulu desa kurang dengan persentase kemiskinan tertinggi. Tahun pertama desa bisa mana,
tentang kedua desa mana, sampai tahun 5 semua desa sudah menikmati dana Promas 500 juta. Komitmen dana itu ada. Kedua, tentang kebakaran. Kita sebetulnya mau kebakaran di pinggir jalan raya ini, di tempat-tempat yang bisa dilewati kendaraan paling. Hanya gara-gara kita tidak punya unit khusus pemadam kebakaran di kabupaten. Semua kita menonton. Nah, betul kepala desa. Baik, begini. Oke, kalau kita pengadaan pemadam kebakaran, sementara toh program kita sangat ekstrim. Apakah ini Pak yakin Bapak yang memiliki pemadam kebakaran bisa naik sampai ke puncak itu? Ya, sabar Pak. Saya bisa katakan. Tadi pertanyaan saya jelas, ya, yang perlu kita lihat adalah pemerintah dengan jajaran melakukan kebakaran atau biar kita pada tidak kesadaran masyarakat. Silakan. Ya, silakan. Yang bisa diintervensi oleh pemerintah, diintervensi oleh pemerintah, yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat, lebih untuk kebakaran di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau kendaraan harus kita libatkan masyarakat. Tapi pemimpinnya harus menggerakkan masyarakat. Kita tahu bahwa larangan kebakaran sudah dari zaman ke zaman, mulai dari bupati ke bupati, ya, itu sampai dengan WI segala macamnya, ya. Buat saya itu penanganan yang sudah mubazir. Mesti ada cara lain. Kira-kira cara Pak calon bupati seperti apa untuk menangani? Karena WI itu sudah dari bupati ke bupati sudah berjalan. Cara untuk merubah tidak dengan cara lagi ini. Kendala masyarakat juga masyarakat kita. Saya minta solusi tentang ya bagaimana mengurangi itu. Silakan. Ya, itu fungsi pengawasan kita. Absennya fungsi pengawasan kita itu membuat hutan yang adalah uang kita itu terbakar terus menerus. Hutan itu uang. Kita habiskan dana begitu besar untuk membangun, untuk rehabilitasi, untuk reboisasi, untuk hijauan. Lalu begitu uang kita terbakar, ini bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun kita cuma nonton. Saya kagum sama Pak Yang Rosota, saya kagum sama Pak Yang beliau. Begitu hutan terbakar, beliau sekerahkan camat-camat lurah-lurah kepala desa, tolong kerahkan masyarakat yang bisa. Pertanyaannya, apakah kebakaran itu kemudian terhenti? Justru itu yang saya menanyakan, Pak, langkah-langkah apa? Karena cara penanganan itu sangat-sangat tradisional. Yang sudah ada bupati ke bupati. Jadi kita jangan bersandar pada kesadaran masyarakat. Dalam manajemen itu jelas diajarkan. Apabila kesadaran masyarakat tinggi, maka campur tangan pemerintah kecil. Apabila kesadaran masyarakat kecil, maka campur tangan. Masih kembali lagi kepada pengadaan alat pemadam kebakaran. Apakah dengan yang sebuah konsep yang Pak tawarkan pengadaan alat kebakaran itu bisa sampai bisa dengan kondisi adanya kebutuhan yang begini ekstrim, turun ke kali, mau turun atau mau jungkir di alat, mau naik atau mau minum-minum. Bagi masyarakat kita, yang terpenting adalah bahwa kita peduli.
dari solusi konkret untuk menyelesaikan dari upaya dulu itu sampai sekarang kebakaran yang Pak juga saksikan masih terjadi. Upaya konkret apa yang Pak harus lakukan untuk mengurangi menyadarkan masyarakat itu? Caranya seperti apa? Itu yang saya tanyakan. Substansi pertanyaan saya yang belum saya temukan jawabannya. Ya, sebetulnya langkah-langkahnya sederhana. Pertama, kita jangan melihat kita seolah-olah milik kita pemerintah. Kita pikir saya memiliki hutan itu. Oleh karena itu, mari wilayah-wilayah yang di seputar kawasan hutan, pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokohnya, kita akan bicara untuk membangun kebersamaan dan mencegah, dan bukan cuma mencegah, ini itu mencegah, tapi pada saat kita terbakar itu tindakan kita apa? Memang ini itu mencegah, tapi pada saat terjadi kita mau bikin apa? Harus ada kesepakatan kita pemerintah dengan para tokoh ini, dengan semua elemen ini. Mencegah itu saya sebut ini. Pemerintah itu tidak ada kerjanya. Pemerintah kerja sudah ada, sudah bagus. Tapi langkah ini, langkah menanyakan masyarakat, langkah pencegahan. Yang kami lakukan sekarang yang kami persoalkan adalah kenapa pada saat terjadi kita nonton. Lalu kita mau supaya baik demokrasi. Tapi langkah penambahan hutan sebagai sumber air tidak kita lakukan. Hutan itu sumber air. Kalau hutan Pak sudah menyinggung ke program saya. Padahal sekarang masih bertanya, ada pertanyaan yang Pak belum jawab tuntas. Pak masih tetap dengan cara-cara tradisional. Ya, yang sudah dilakukan baik pencegahan, itu pencegahan, itu ajakan dan pencegahan. Tapi masih sampai sekarang. Ya, itu yang saya perlu tanyakan. Dan substansi seperti yang saya tanya tadi, Pak mau adakan pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran. Ini seperti saya tanya dengan kondisi topografi. Tapi ya tidak apa-apa kalau belum bisa dijawab. Terima kasih. Nanti kita diskusi. Kalau Pak bisa terima ketika Pak terpilih, kita diskusi sama-sama. Oke, terima kasih. Paket 1 selesai ya. Paket 3, paket 1 selesai ya. Ya, ini kita langsung masih mulai dari paket 3. Silakan memberikan pertanyaan ke paket 2. Jadi bertanya, kalau boleh berpindah ke isu lain silakan ya. Sehingga kita tidak habis di satu isu. Ya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk teman-teman saya sudah pakai padi, saya ingin menanyakan kira-kira kebijakan atau langkah strategis kita kalau sekarang ini kita perhatikan tenaga kerja DPR kita, dia polivalent. Dalam rangka kita mendorong kursus seperti yang disampaikan oleh tadi visi misinya untuk kompetensi kapasitas tenaga DPR ini. Kira-kira langkah pemerintah ke depan itu seperti apa? Karena formasi tenaga dan pegawainya sangat-sangat terbatas. Apakah ada kebijakan yang misalnya mengangkat tenaga kontrak daerah? Lalu kebijakan ada kapasitas yang kita sesuaikan ya setiap sektor dengan tenaganya, atau kita masuk juga seperti polivalent ya seperti itu mungkin yang saya mengenai penjelasan dari pakai padi. Terima kasih. Ya, pakai padi. Waktu Anda 10 menit ya dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaan dari seiring dengan program yang kami disebutkan Gemar Potensi, gerakan ekonomi masyarakat berbasis kompetensi. Maka langkah pertama adalah yang dilakukan mapping itu pemetaan. Saya beri contoh untuk 3 kecamatan di Sulema, Barat, dan Kecamatan Kuku.
boleh masyarakat Bukit dan Katakan dan sebagainya. Karena itu, PPL yang masih menggunakan sistem polivalent akan kita tingkatkan kapasitasnya supaya di lokasi-lokasi yang ada produk-produk unggulan, komoditi unggulan yang mau kita tingkatkan, kita tempatkan PPL yang lebih memiliki ruang kapasitas yang memiliki kapasitas teknis untuk menangani produk. Misalnya tinggal kecamatan ini boleh dan PPL yang betul-betul memahami tentang produknya, mulai dari hulu tanam awal sampai dengan akhir proses pasca panen. Misalnya juga misalnya di wilayah yang ada cengkeh dan kakao, kita tempatkan PPL yang dominasi pengetahuannya ada di situ sambil kita tidak meninggalkan produk-produk lain yang ada di kehidupan keseharian masyarakat, termasuk di sana misalkan harus PPL betul-betul tentang sawah. Jadi jangan sampai PPL-nya sudah dia memahami setengah dan diajarkan lagi kepada masyarakat, nanti hasilnya juga tidak sesuai. Itu yang mau kita perbaiki. Terima kasih. Memang ini suatu situasi yang karena keadaan bahwa ketika dulu sekolah-sekolah pertanian, sekolah SMK itu dengan pola polivalent, kemudian berdampak pada teman-teman pendulu itu memang kemampuannya dengan pola itu bahwa ada mereka tahu banyak tetapi sedikit-sedikit. Tapi pada saat tahun 95 ke atas sudah mulai dengan spesialis, pendidikan spesialis. Teman-teman ini juga mesti seiring dengan peningkatan dan kemampuan masyarakat mesti kemudian meningkatkan kapasitasnya. Saya pikir banyak lembaga pemberdayaan di tingkat perguruan tinggi atau di pada universitas banyak sesuai dengan keahlian. Undangan itu setahu saya jatuh ke orang menteri dan kita punya 3 kecamatan di cukup. Lalu kedua Aros kita punya studi soal padi ini dan dulu kita soal sama di KDN kita seperti kita lebornya makanan lebornya soal sampai 10 kali kita BNPT. Tapi saya mau sampaikan sampai sekarang belum ada beras yang tulis bilang soal belum ada. Tetapi kopi lain kemudian sudah kopi Farmasa, AFP, Arabica, Flores Negara. Ini yang mesti ke depan. Ada ternak dari orang pas sebut ternak dari Rio Barat. Perikanan orang sebut kalau ikan ini beda pasti Rio. Ini ada ciri-ciri dari wilayah-wilayah yang tentunya sudah dipertanyakan tadi bahwa begini adik saya kapten. Masyarakat kita masih terpuruk dengan yang pengerjaan khusus untuk bidang ekonomi dengan multi-produk. Ya masih itu dia sambil ke sawah dia juga ikan sapi, sambil ke sawah dia juga piara ayam, yang pulang ke sawah. Ini sesungguhnya ya ketika kita kemas dengan apa yang kita lakukan bahan finish bahan produk itu tentu akan menjadi masalah. Karena rata-rata keluarga kita dia memiliki sawah, kemudian dia juga memiliki sapi dan ayam. Ya, jadi mungkin adegannya coba ya dijelaskan kepada saya bahwa yang menikahkan itu silakan. Bagaimana caranya? Memang pikiran kita ini tergambar waktu ketika masih SD dulu ada bilang kerbau Pak Padi, lalu di belakang itu ada gambar pertanian dari tradisional zaman dulu. Kalau kita kemudian bertanya, kita mau merubah tidak? Kalau kita mau merubah kakak-kakak mulai dari sekarang. Ada yang pakai padi, ada yang pakai padi dua itu. Pertama, memang untuk sangat-sangat monokultur tidak bisa. Untuk wilayah NTT yang topografi dan iklimnya yang sangat luar biasa ekstrim. Tetapi paling tidak ada satu komoditi andalan, ada 2 komoditi cadangan. Kalau monokultur asli sangat tidak bisa, kecuali Jawa dan Sumatera yang sangat-sangat bagus iklimnya dan pengairan yang cukup baik untuk kita gunakan sistem monokultur. Tapi untuk kadang saya pikir kalau kampanan per desa mungkin masih sulit, maka kenapa
ban subdistrik ban produk, tapi Pak bilang mati ban produk. That's me. You have to prepare. Feelings by feelings. It's not subdistrik. Kalau satu produk dan kemudian kebetulan sama dengan produk kampung-kampung lain yang memiliki produk yang sama, kenapa tidak? Why not? Yang menuju nada sejarah. Silakan. Saya setuju dengan penjelasan tadi. Saya sedikit mengganggu ketika kita berbicara tentang produk serat. Saya setuju karena kita per kecamatan atau dalam bahasa Inggris yang tadi disebut kembali jenis produk itu one sub district, artinya satu kecamatan satu produk. Kita tahu Malang Merah tidak bisa dikemas dengan produk ya pertanian, kehutanan, ya kita tahu ya pejabat dengan produk minyak, solar dengan produk salahnya. Kita paham, jadi yang sebetulnya itu ya kita saling menambahkan. Setuju, bagus sekali. Ya tapi bangsa istri. Mungkin terima kasih dulu kakak yang berikan saya puji ya. Kita sependapat membangun ada, kita punya pemikiran yang sama, hanya kita memiliki jalan yang berbeda. Kalau itu sangat setuju. So, kalau memang sudah jalan yang berbeda, kenapa tidak juga berbeda dalam kemajuan dari waktu ke waktu? Ya. Itu setuju. Ya, karena waktulah yang akan menjawab semuanya. Masih ada waktu lebih baik. Masih kembali pada kajian kita dengan Pak. Baik, dan perangkat artinya dalam kita ada sebelum stabil. Saya pikir nanti bisa dijelaskan. Yang kedua, ya membangun adil kebersamaan. Saya sadar tentang BPN tadi dengan pemetaan tadi, kita sudah punya hasil kajian tentang ASN tentang kesesuaian. Saya pikir dokumen itu ada di Bapeda. Kalau Pak Berdua jadi bupati, saya pikir bisa gunakan dokumen itu untuk meneruskan rencana Bapeda. Terima kasih karena dokumen ada sudah di Bapeda. Dari Ludi Andre saya mengatakan terima kasih kepada Ludi Kakak. Kalau mandat itu diserahkan, saya berterima kasih. dan paket 2 kita masih panjang ya. Sekarang giliran paket 1, silakan bertanya ke paket nomor 2. Pasangan nomor 2
kami dengan komitmen yang arahnya kepada yang kira-kira kita sebut dengan poster untuk kedaulatan pangan. Bagaimana tanggapan paket padi dengan terjadinya seperti alih fungsi lahan dari lahan yang mestinya untuk pangan, tapi lalu digunakan untuk berbagai program konservasi dan menyebabkan lahan kita berkurang untuk kepentingan kedaulatan pangan. Pertama. Kedua, tadi Bapak calon wakil dari pasangan nomor 2 itu menyebutkan di tingkat kabupaten nanti akan semacam mimpi, ya, supaya nanti akan ada lembaga ekspor daerah. Jadi saya takut ini mimpi buruk, karena melihat lagi lembaga ekspor yang mestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat, karena kerjasama bilateral antara kita dengan luar negeri itu harus tetap dengan pemerintah pusat. Tidak mungkin kita wujudkan melalui kebijakan pemerintah kabupaten. Nah, kira-kira lembaga ekspor daerah yang dimaksudkan itu seperti apa? Saya kira pertanyaan saya cuma 2. Silakan. Ya, waktu mulai dari sekarang. Baik, terima kasih pakai konsep yang bertanya adalah konsep adalah pangan. Tetapi itu dalam anggaran yang bukan berarti pakai konsep, pakai padi dan pakai bungkus. Terima kasih untuk pengalihan fungsi lahan. Kalau itu dilakukan, misalnya pengalihan fungsi itu untuk lahan konservasi, misalnya menjaga sumber air, saya kira saya sepakat, karena air itu adalah sumber kehidupan manusia, tidak bisa hidup tanpa air. Tetapi saya tahu bahwa yang kita lihat adalah ketika lahan-lahan budidaya lalu dialihkan menjadi lahan yang kita tanam di hutan dan lain-lain, saya kira itu perlu sebuah pemikiran yang serius, yang mendalam, supaya jangan sampai kita mengejar kepentingan yang kita lakukan. Justru kita mengabaikan kepentingan jangka pendek yang dipakai. Saya kira untuk hal ini perlu ada kajian-kajian yang dilakukan secara awal. Kita masih punya banyak lahan yang bisa kita lakukan, banyak lahan kritis yang bisa kita lakukan untuk tanaman-tanaman yang bisa hidup di lahan-lahan kritis. Lalu kalau dialihkan fungsi lahan, katakanlah itu misalnya dia lahan itu misalnya adalah misalnya lahan cagar kawasan hutan itu, saya kira ketika pemerintah melakukan menetapkannya khusus untuk ngadat, ada kawasan batu-bata, monotangkung, ngadat, dan itu memang sampai sekarang ini sedang dilakukan review, dan memang hasilnya sudah ada titik terang, ada yang review kawasan, karena memang penetapan zaman dulu menurut saya itu politis sifatnya, kepentingan politik, di mana Indonesia harus menjadi palu-palunya dengan sejumlah kompensasi, maka terjadilah penetapan itu. Tetapi karena lahan ini sebenarnya untuk manusia, maka sebetulnya untuk kehidupan manusia yang diutamakan. Pak Wakil. Oke, saya tidak nampak, tapi saya bertanya kedua saja. Tapi menurut saya jawab ada satu hal, kakak-kakak, ini bukan mimpi sebenarnya. Karena kalau mimpi dengan cita-cita itu berbeda. Mimpi itu tidak terukur, ruang waktu kapan saja, tapi cita-cita ada waktu dan ruang ada kemudian. Sehingga dalam konteks cita-cita
Tetapi kalau sudah mampu kita kenapa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kemudian pakai yang infrastruktur dari Kementerian UMKM yang namanya Business Development Service, itu koperasi-koperasi sekunder, jadi kelompok-kelompok ditingkatkan menjadi yang sama jenis, jadi yang ikan-ikan, yang ternak-ternak, yang kopi-kopi, kelompok-kelompok menjadi koperasi primer, ditingkat pada tingkat kabupaten namanya koperasi sekunder, lalu mereka membuat asosiasi. Asosiasi ini yang mengekspor, diurus badan hukumnya. Kalau kita mau konsisten, saya setuju dengan kakak ganteng saya bahwa kita mesti kemudian pakai lembaga yang namanya perusahaan daerah. Karena udah kolaps sebagai ini. Kita suruh apa? Kita minta PPK audit, lalu kemudian dizerokan semua. Mari kita angkat teman-teman kita yang baru tamat kemarin, tetapi ada kerjaan. Yang sudah tamat dari 2 tahun lalu, tapi masih audit juga, tapi bisa dimudah. Ini kita kemudian fit proper test mereka secara baik, pakai lembaga yang agak elit lah. Lalu kemudian kita pekerjakan mereka di situ. Kalau perlu di tingkat kecamatan juga ada teman-teman ini perpanjangan dari kita bisnis development service atau yang namanya lembaga ekspor daerah tadi. Ketika tentunya kualitas komoditi, kontinuitas dan yang itu yang akan kita atur ketika komoditi atau hasil rajin pengrajin dari teman-teman kita ini sudah baik. Saya pikir itu karena kita tidak boleh bermimpi lagi. Kacang PT kita sudah ada di luar negeri, kopi sudah ada juga. Masa nanti kita punya kopi orang yang pakai namanya, itu tidak boleh. Beras kita tadi kalau bisa jangan 100 malam atau IR 34 kalau bisa langsung kurang 5 kilo karena soal atau mereka karena kami padi kalau ini tidak padi soal atau padi sewu atau terlalu daripada padi. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan masih mengenai kenyataannya adalah sejumlah lahan subur kita itu tidak lagi dimanfaatkan untuk pangan kita dan mereka sebagai sebagai pangan kita. Nah, akibatnya adalah kita mau supaya target produksi kita didongkrak setinggi-tingginya. Nah, supaya target produksi ini tercapai, kita mulai berikan input atau produksi yang begitu mahal, sintang, pupuk, bibit unggul dan lain-lain dengan anggaran besar. Lalu biaya produksi tinggi, lalu petani kita akhirnya menjual pangan kita dengan harga tinggi, tidak bisa bersaing dengan produksi dari Jerman dan lain-lain. Nah, ini dia sudah terlanjur cepat dari produksi ini langkah-langkahnya apa? Terima kasih. Terima kasih. Kalau soal input besar, saya pikir ada banyak hal yang kemudian menyebabkan input besar. Bahwa yang pertama, kita menggunakan bibit juga karena bibit perintah dari Jakarta sehingga jadi besar. Pupuk itu pupuk dari Jakarta menjadi besar baru disubsidi. Kalau kemudian kita hitung dengan pola masyarakat kita yang bertani dengan sistem tradisional, kalau itu semua takut. Kenapa? Padi sampai sekarang 4,1 ton per hektar, potensi masih bisa sampai 10 sampai 12. Sisa dari mana? Karena irigasi kita tidak beres. Yang kedua karena kelangkaan pupuk. Persoalan pupuk, pakai padi menawarkan ke depan ada pabrik pupuk anorganik di Kabupaten Garut. Supaya pupuk tidak ada lagi dari pupuk di Palembang atau pupuk kita dari Pusri, Palembang, Batu Raja, yang kemudian pupuk itu karena sampai ke sini itu biaya tata niaganya sangat besar. Walaupun disubsidi, kemudian karena kuota kita sedikit, maka terjadilah kelangkaan. Hukum alam terjadi, barang sedikit harga mahal. Ini yang kemudian terjadi. Maka kemudian untuk yang pertanyaan Pak Denis tadi, saya pikir begini Pak Denis, memang irigasi kita banyak bermasalah. Lalu kedua, dari 7.625 hektar padi kita yang panen satu kali cuma 2.000, panen satu kali itu 2.600, yang panen 2 kali 2.165, yang panen 3 kali baru 1.400.
3 kali. Bagaimana 3 kalinya? Tanya saja pada Rubik yang bergoyang. Saya bilang tadi bahwa kita punya yang namanya dari 1 ke 2, dari 2 bisa kita jadi ke 3. Itu soal jadi Kak Minus penjelasan sungguh elegan, saya pikir obat yang puas itu. Tetapi ada satu pertanyaan dari saya. Ketika kita membangun sebuah lembaga ekspor daerah, kita di tahun 2016 era pasar bebas itu ada. Bagaimana kira-kira lembaga ekspor daerah ini bisa berkesinambungan dengan ikutannya adalah jangan sampai pelaku ekonomi yang dari luar menguasai tenaga kerja di kabupaten kita. Kira-kira apa solusinya? Menyiap era pasar bebas 2016 dan seterusnya. Terima kasih. Baik, era pasar bebas tidak berarti mematikan peluang. Karena itu kreativitas harus dibangun untuk meningkatkan hasil produksi, dan kita harus menerima